Sekarang Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara. Artinya kita nggak perlu punya pikiran lain selain Pancasila kan. Kalau diteruskan, saya balik pada teori tadi ya. Kita lompat dari Aristotle, kira-kira 325 sebelum Masehi, kita pergi ke abad 20. Ketika tadi muncul satu nama yang kita sebut, yang saya sebut John Rawls, yang hanya diketahui, didengar oleh 3-4 orang di sini. Buku John Rawls itu, ini penting sekali teman-teman hakim itu. Paling nggak Anda tahu dasar pikirannya dan Anda Google supaya Anda punya pengalaman membaca buku yang betul-betul sinopsis dari seluruh teori keadilan. Bukunya berjudul A Theory of Justice, sebuah teori tentang keadilan. Oke, judulnya ada A di depan. Seringkali orang suka salah, cuma disebut Theory of Justice. Padahal judulnya A Theory of Justice, dan itu diterangkan oleh John Rawls di halaman pertama justru bahwa teori dia itu bukan teori pamungkas, dia hanya satu dari teori yang sudah beredar sebelumnya. Tetapi kemudian Kasana ilmu pengetahuan memberi penilaian prima pada karya itu, karena di dalam karya itulah debat intelektual mutakhir tentang keadilan dipersoalkan. Oke, saya rumuskan secara sinopsis apa yang ditulis oleh Rawls. Pertanyaan di dalam buku itu adalah prinsip apa yang mesti dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan mana yang adil, mana yang bukan. Mana yang adil, mana yang bukan. Di dalam kehidupan publik, bukan dalam kehidupan privat. Dalam kehidupan privat adil dan bukan baca Quran, baca Bible, baca prinsip-prinsip yang Anda sukai. Tetapi kalau kehidupan publik, apa yang bisa disepakati bersama oleh masyarakat yang kepentingannya beragam, tetapi takut untuk mendapat efek ketidakadilan. Kita semua punya kepentingan yang beragam tentang masa depan. Harapan menjadi pejabat, keinginan untuk menjadi kaya, kemuliaan untuk berbakti pada bangsa, kehendak untuk menjadi ustadz. Kita punya varieties of interest. Keragaman kepentingan yang basisnya semua adalah kebaikan diri sendiri. Tadi itu, virtu itu. Di dalam Rawls diganti istilahnya, self-respect. Sama aja sebetulnya. Virtus di dalam Aristotle berubah menjadi self-respect. Harga diri saya itu beda dengan harga diri Anda, tetapi kita sama-sama ingin saling menghargai. Oleh karena itu mesti ada satu prinsip pengatur. Supaya keadilan itu bisa dirasakan oleh semua. Tetapi prinsip keadilan yang dirasakan semua tidak menghalangi saya untuk mengejar keinginan mulia saya sendiri. Dapat nggak poin itu? Buat sementara. Jadi dilemanya di situ. Kalau satu prinsip keadilan, misalnya komunisme, nggak perlu ada lagi persaingan yang disebut good self-respect. Karena semuanya dipukul rata oleh prinsip komunisme, oleh fasisme. Itu namanya negara memelihara satu ideologi tunggal. Dan semua masyarakat, semua citizen hanya boleh mengucapkan versi negara tentang ideologi itu. Itu namanya negara yang berideologi. Yang sekarang juga kacau di Indonesia. Tadi saya sebut tadi soal Pancasila, dan sekarang Pancasila dinyatakan sebagai ideologi negara. Artinya kita nggak perlu punya pikiran lain selain Pancasila kan. Karena kita warga negara. Tapi apa betul begitu kedudukan Pancasila? Kalau begitu negara ini menjadi negara otoriter. Tapi kan Pancasila baik. Iya, tetapi jadi otoriter. Sama seperti Stalin mengklaim komunisme itu baik, Lenin mengklaim komunis itu baik. Presiden Korea Selatan, Kim Il Sung, Kim Il Jong, komunisme itu baik.
Jadi kebaikan itu jadi tunggal, padahal ada versi-versi kebaikan di antara netizen itu. Jadi bahaya negara berideologi, gak ada lagi inisiatif pribadi untuk self-respect. Jadi menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara itu berbahaya sebetulnya. Dan bahkan di dalam konstitusi tidak pernah disebut. Di mana di konstitusi disebut Pancasila adalah ideologi negara? Gak ada. Baca konstitusi undang-undang. Bung Karno yang disebut penggali Pancasila mengatakan Pancasila itu adalah filsafat bernegara. Artinya boleh dipertengkarkan. Filsafat statusnya bisa dipertengkarkan. Philosophical foundation. Philosophic Grondslag. Pandangan filosofi itu. Bukan ideologi. Pak Harto tidak mengatakan Pancasila ideologi negara. Pak Harto bilang Pancasila adalah asas bernegara. Belakangan disebut tunggal, tapi tidak pernah disebut ideologi. Hanya Pak Jokowi yang bilang Pancasila ideologi negara. Dan nggak ada akademisi yang protes itu. Berbahaya menyebut Pancasila ideologi negara, bahaya betul. Karena itu menghalangi kemajemukan. Negara tidak boleh berideologi. Yang berideologi itu orang. Kalau negara berideologi jadi kayak Jerman, jadi kayak Korea Utara tuh. Jadi kewarasan kita disulap oleh ketakutan kita untuk meneliti, untuk berpikir tajam dan kritis. Itu susahnya. Kalau Anda tidak Pancasila berarti Anda Islam radikal. Berarti Anda teroris. Berarti Anda komunis. Berarti Anda marxistis. Berarti Anda sosialis. Loh di dalam Pancasila semua itu ada. Keadilan sosial itu adalah pikiran marxistis. From each according to his or her ability to each according to his or her needs. Dari setiap orang saya ambil keahliannya untuk disubsidi pada orang yang membutuhkan keahlian itu. Dalam versi yang agak lunak. Itu prinsip yang diajarkan oleh Karl Marx. Saya pajaki orang kaya, saya subsidikan pada orang miskin. Itu pikiran Marxisme. Ada dalam Pancasila. Jadi saudara, ini adalah kelas. Saya senang karena teman-teman diasuh oleh Pak Arief, teman berpikir saya berdebat, bercakap-cakap. Bayangkan kalau yang memimpin Litbang ini seorang yang birokratis, teknokratik tok. Gak akan ada diskursus semacam ini. Jadi saya ingin Pak Arief ini jadi kepala Litbang seumur hidup. Tapi itu juga menghalangi, betul, tapi kita juga harus ingat, apakah virtus Pak Arief di situ? Kenapa enggak kita tingkatkan aja? Dari sekarang lompat aja jadi ketua Mahkamah Agung. Kan itu ukuran kalau saya pakai teori virtus itu. Virtus beliau adalah memimpin diskursus keadilan pada narasi yang paling akademis. Ketua Mahkamah Agung mestinya begitu. Namanya Mahkamah Agung. Kemampuan untuk mengabstraksikan konsep. Demikian juga Mahkamah Konstitusi. Ketuanya mesti seseorang yang aktusnya itu primus. Di dalam kedudukan sebagai king philosopher di Mahkamah Konstitusi. Supaya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Kayak kemarin terbuka tertutup. Itu bukan karena tekanan publik. Tetapi karena reason dia dan passion dia tentang konstitusi. Supaya yang diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi bukan karena Jokowi ingin balas dendam pada Megawati. Karena itu dibuka sistem terbuka. Kan bukan itu yang namanya aktus dari seorang Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi ternyata begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak punya aktusnya. Tidak konsisten dia. Dia bikin sistem terbuka, tapi dalam Omnibus Law dia tutup. Di mana aktusnya orang semacam ini itu? Saya kasih kritik begitu terus menerus tuh. Bukan karena saya dendam, tapi saya punya cara berpikir untuk konsisten dong Anda itu. Tapi kita hidup di dalam era inkonsistensi. Udah terjadi. Saya balik pada
soal tadi. Jadi tadi nama orang itu adalah John Rawls. Nanti Anda Google, Anda baca buku ini. Ini buku udah ada versi bahasa Indonesia, tapi jangan baca buku versi bahasa Indonesia tanpa didampingi versi Inggrisnya tuh. Karena banyak grammar yang terbalik-balik dalam terjemahan.